kegiatan kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh siapa? Ya, silakan. Sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Ya, Ade Reno, Halo. Agustinus, Halo. Aldi Alfonso Aritona, Halo. Christian Berlina Boris Manula. Baik, terima kasih. Semuanya hadir ya? Ya. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bernyanyi lagu nasional yang dibawakan oleh Veronica. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai teks prosedur, pengertian, ciri-ciri, dan juga tujuan teks prosedur. Siapa yang masih mengingat pengertian teks prosedur? Ya, silahkan. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisikan suatu langkah-langkah atau tahap yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu kegiatan. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan buat temannya. Jadi masih tetap kita mempelajari materi teks prosedur di KD yang berbeda. Ya, teks prosedur. Nah, ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project design learning. Yang pertama, Ibu harapkan kalian harus mampu untuk menganalisis menelaah struktur teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasan teks prosedur. Tetapi sebelumnya ada hal-hal yang akan Ibu nilai nanti untuk materi ini, yaitu mengenai sikap, keterampilan dan pengetahuan kalian dalam proses pembelajaran ini. Pernahkah kalian melihat tulisan yang berisi cara kerja atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu? Ya, pernah. Di mana? Bungkus kemasan. Di bungkus kemasan. Ya, bagus. Silakan amati video ini. Sudah terlihat? Sudah. Ya, silakan diamati ya. Didengarkan tayangan video ini dan juga diamati. Hai semua, di video kali ini kita akan bikin telepon yang enak, anti pecah dan anti gagal. Rasanya enak banget. Ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Air hangat. Ya, enak bukan? Enak. Lalu sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah ini termasuk teks prosedur? Termasuk. Siapa yang bisa menanggapi kenapa ini bisa dikatakan sebuah teks prosedur? Ya, silakan. Menurut saya itu adalah video itu termasuk teks prosedur
mainan berisikan tujuan dan langkah-langkah cara membuat klepon. Iya, bagus, tepuk tangan. Ini ada bahan material, ada langkah-langkahnya, ada penegasan ulangnya, dan juga yang perlu kamu perhatikan di dalam menulis teks prosedur itu adalah mengenai kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur itu terdiri dari apa? Pernyataan persuasif, kata teknis, kondisi penjumlahan, deskripsi alat. Ya, bagus. Kegiatan kalian adalah tadi sudah mengamati video. Ibu akan membagikan LKPD yang akan kamu kerjakan. Yang dikerjakan secara pribadi, ya. Nah, kita sepakati waktunya sudah bisa berapa menit? Sudah bisa 10 menit ya? Ya, silakan dikerjakan. Siapa yang sudah siap? Bisa ya, silakan. Cara membuat kue klepon isi gula merah. Kita akan membuat kue klepon yang enak, anti pecah dan anti galak. Rasanya enak banget. Alat dan bahan: 1 baskom, alat pembungkus, sendok, kukusan, kompor listrik, air hangat, tepung ketan, gula merah yang sudah diiris, daun pandan, pasta pandan atau sari pandan, kelapa yang sudah diparut, 1 sendok minyak goreng, dan garam secukupnya. Cara membuat: 1. Sebelumnya kita menyiapkan baluran kelapa dulu, campur kelapa parut dengan garam sedikit, diaduk-aduk. Kemudian siapkan kukus sekitar 15-20 menit sampai kelapanya matang. 3. Campur pasta pandan sedikit garam ke dalam air hangatnya dan diaduk-aduk. 4. Masukkan sedikit demi sedikit ke tepung ketannya. 5. Kita aduk rata dan ulenin sampai tepungnya kalis atau tepungnya bisa kita bentuk dan permukaan itu mulus, nggak pecah. Nah, untuk mendesain sebuah proyek sudah kita lakukan. Kegiatan berikutnya adalah bersama dengan kelompokmu. Silahkan supaya kalian mampu untuk menuliskan, dengan tujuan pembelajaran kita mampu menulis teks prosedur, yaitu berdasarkan praktik yang kamu lakukan. Kemudian tuliskan nanti hasilnya ke dalam bentuk tulisan. Jadi silakan melakukan praktik, yaitu menjus jambu merah. Bagaimana waktunya kita sepakati berapa menit? 10 menit menjus. Bagaimana? Menuliskan hasil 20-30 menit semuanya, ya? Ya.
Baiklah, setelah melakukan praktik, sekarang silahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Kelompok siapa yang bisa? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur, yaitu cara membuat jus jamur biji. Pertama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Revalina Utabarat. Nama saya Dina Utabarat. Nama saya Rido Bacar Nahot. Nama saya Nofret Lina Mata. Nama saya Irwan Berbaru. Nama saya Presiden Sebenarnya. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Cara membuat jus jambu merah. Pertama-tama kita perlukan bahan yaitu 1. 3 buah jambu biji merah ukuran besar. 2. 200 ml air bersih. 3. Gula pasir secukupnya. 4. Susu kental manis secukupnya. 5. Es batu sesuai selera. Cara membuatnya. 1. Kupas kulit buah jambu yang sudah matang sampai bersih. 2. Setelah itu jambu dipotong-potong dengan ukuran sesuai selera. 3. Masukkan potongan jambu ke dalam blender. 4. Tuang air ke dalamnya, lalu tambahkan gula pasir dan tambahkan susu kental manis secukupnya. 5. Masukkan es batu sesuai selera. 6. Blender dengan kecepatan sedang dan tunggu sampai benar-benar halus dan lembut. 7. Tuang ke dalam gelas saji sampai sari supaya jus jambu lebih halus lagi. 8. Jus jambu biji siap untuk dinikmati. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada tanggapan atau saran yang ingin teman-teman berikan, kami persilahkan dari setiap kelompok. Ya, silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan menanggapi hasil kerja kelompok dari kelompok 5. Cara membuat jus jambu biji. Tertulis di situ bahan. Apakah tidak ada alat? Ya, apakah tidak ada alat? Ya, silakan kelompok 5 tanggapi. Sebenarnya kami ingin membuat alat serta bahannya, tetapi karena cara membuatnya sudah ada tertulis alatnya, kami tidak menuliskan alat dan apanya. Nilai untuk rasa nanti begitu juga bertukar. Kelompok 3, bagaimana rasanya? Apakah kemanisan jadi udah pas rasanya? Ya, silakan. Ya silakan. Nah, kita ice breaking dulu ya, karena dari tadi itu sangat menegangkan, bukan? Ya. Sibuk semuanya ya. Ya. Jadi semuanya Ibu minta untuk berdiri. Menyajikan hasil sudah. Nah, dari hasil pengamatan Ibu tadi, dari hasil diskusi yang sudah dipaparkan, semuanya bagus. Hasil jusnya pun Ibu lihat bagus, seninya juga bagus, kebersihannya juga mantap, bersih semuanya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini?
Silakan Magdalene. Kesimpulan yang dapat saya dapatkan adalah dari struktur teks prosedur, yaitu memiliki tujuan, bahan material, langkah-langkah, dan penegasan hukum. Iya, bagus. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa alasannya mengatakan menyenangkan? Siapa yang bisa? Iya, silakan. Karena dengan melakukan praktik saya bisa langsung memahami tentang menulis teks prosedur. Terima kasih, bagus. Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan melakukan evaluasi. Jadi ini dikerjakan secara mandiri, bukunya semuanya ditutup. Sudah bisa kita mulai? Ibu akan membagikan ke KPD. Nah, yang menjadi tugasnya di rumah, tugas pribadi, menulis sebuah teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Bel sudah berbunyi, ditutup dengan doa. Siapa yang ditutup dengan doa? Ya, Vera, silakan Vera. Untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.